Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat program untuk mengurutkan angka dan huruf dari inputan yang acak. Outputnya mungkin akan berupa seperti ini. Oke, kita masukkan saja angka dan huruf secara acak. Oke, nanti akan terurut dari kecil ke yang terbesar secara otomatis. Di sini kita tidak hanya ingin angka dan hurufnya berurut, tapi kita juga ingin huruf kapital, huruf besar ketika keluar akan menjadi huruf kecil semua, dan simbol-simbol seperti ini tidak akan terbaca. Oke, langsung saja ke caranya. Kita buat dulu kelas baru. Klik kanan saja di package, terserah yang mana. Pilih new, lalu pilih Java class. Oke, kita beri nama saja project baru. Oke, setelah itu klik finish. Nah, di sini kita masukkan dulu public static void-nya. Agar cepat, ketik saja psvm, lalu klik tab. Oke. Pertama, agar si user bisa menginputkan sesuatu ke dalam program yang kita buat, kita import dulu scannernya. Oke, di scanner jangan lupa diakhiri nanti koma. Oke, setelah itu kita buat variabel scannernya. Kita beri nama scanner user. Oke, jangan lupa titik koma. Setelah itu kita buat variabel bertipe data string yang kita beri nama data angka. Oke, kita tidak usah ketik apa-apa, biarkan nilainya kosong. Nanti akan saya jelaskan kenapa. Oke, selanjutnya kita buat satu lagi data huruf. Oke, sama seperti di atas. Selanjutnya kita buat variabel satu lagi untuk menampung inputan si user. Kita beri nama data acak. Oke, dengan input next. Kenapa kita taruh di sini next line? Karena data acak ini bertipe string ya. Oke. Karena kita ingin semua huruf yang diinput oleh user nantinya berubah menjadi huruf kecil semua, kita buat perintah to lower case. Oke, ini kenapa masih error? Oh, ini sorry, salah. Di sini harusnya user. Oke. Jika ingin mengubah huruf kecil menjadi huruf besar, tinggal tulis saja di sini to uppercase. Tapi di sini kita tidak butuhkan. Yang kita butuhkan adalah lowercase. Agar si user tahu apa yang harus dia inputkan, oke, di sini kita buat dulu sistem outprint-nya. Tulis saja south, kemudian klik tab.
Oke, kita masukkan sesuatu. Oke, setelah itu kita buat coding untuk memisahkan angka dan hurufnya. Di sini kita menggunakan looping for. In sama dengan 0. I++. Oke, buka kurung kurawal. Oke, di dalamnya kita buat pengkondisian if. Data aja dot char lebih dari atau sama dengan 0. Oke, pilih saja. Di sini udah ada rekomendasi. Kurang dari atau sama dengan 9. Selanjutnya kita buat lagi pengkondisian else-nya. Oh, sorry. Oke, pilih lagi char R. Lebih dari atau sama dengan, di sini kita buat A kecil. Dari atau sama dengan Z kecil. Oke, buka kurung kerawal. Masukkan ke data huruf.
Oke, di sini kenapa error? Oh, ada kesalahan penulisan. Di sini juga. Oh, ada kesalahan. Oke. Oke, selanjutnya kita akan buat codingan untuk mengurutkan angkanya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara kerja codingan di atas. Oke, kita buat dulu array-nya, array data angka. Dengan data angka dot di char array, pilihnya. Oke, selanjutnya kita buat looping lagi, looping for. Oke, di dalam var ini kita buat variabel lagi, kita kasih nama n. Selanjutnya kita buat for di dalam for. Oke, looping bersarang. Kita buat variabel lagi yang kita beri nama j. Ups, di sini kenapa error lagi? Oke, sorry, salah input, harusnya data angka. Selanjutnya kita buat pengkondisian if-nya. Oke, di dalam var ini kita buat pengkondisian if 1.
Oke, sekarang kita akan membuat codingan untuk menukar angkanya, sorting ya. Kita buat char nilai underscore sementara dengan array data angka array data angka sama dengan oke. Lagi oke, kita lupa menulis underscore. Oke, selanjutnya kita buat sorting untuk hurufnya. Kita buat lagi array data huruf sama dengan data huruf dot to char array. Sekarang kita buat lagi loopingnya, looping for. Ini sama persis dengan looping di atas, jadi kita copy saja. Oke, penulisannya sama seperti di atas, hanya berbeda beberapa huruf saja. Oke. Nah, seperti ini harus diubah menjadi data huruf. Karena akan memakan waktu yang lama jika kita mengetiknya ulang. Nah, harusnya ini sudah selesai. Selanjutnya tinggal kita buat penukaran angkanya, itu char
nilai underscore sementara sama dengan array data huruf index n array data huruf Oke, sekarang kita akan menampilkan outputnya. Kita buat di tadi show, lalu klik tab cepat. Kita isi di sini urutan angka. Karena kita ingin mengurut angka yang terkecil ke yang terbesar, kita tulis saja ascending. Oke, buat lagi. Di sini kita akan mengambil array data angka. Oke, di sini kita ambil array data huruf. Oke, sudah selesai. Coba kita lihat outputnya. Oke. Nah, outputnya sama seperti tadi, di mana angka akan diurutkan dari yang terkecil dan yang terbesar. Huruf juga demikian, dan huruf kapital atau huruf besar dikonversi semuanya menjadi huruf kecil, dan simbol-simbolnya tidak muncul. Oke, sekarang kita akan merapikan dulu outputnya. Sebelum saya menjelaskan jalannya coding. Oke. Jika ingin ini dan ini tidak dipisahkan oleh enter, tinggal hapus learn di ujungnya. Jadi sistem outprint saja dengan sistem outprint learn. Oke, di bawah juga demikian. Oke, mari kita cek. Nah, sudah. Oke. Oke, sekarang saya akan menjelaskan jalannya codingnya. Pertama kita run dulu. Kita masukin lagi datanya secara acak. B2 D1 C3. Oke. Enter. Kenapa si user bisa menginputkan sesuatu? Karena ini ada kita buatnya scanner. Kalau nggak ada scanner,
si user nggak bisa menginput apa-apa di sini. Oke, selanjutnya masukkan sesuatu sampai titik ini adalah ini yang di print oleh sistem outprint ini, dan data ini yang kita masukkan tadi akan ditampung ke dalam variabel data acak, dan yang merubahnya menjadi huruf kecil adalah to lowercase jika kita menginputkan huruf kapital. Oke, selanjutnya kita ke ini for loop. Ini sebenarnya coding untuk memisahkan huruf dan angka. Oke, bagaimana jalannya? For, ini kita pakai looping for. In i sama dengan 0. Oke, berarti nilai i adalah 0. Soalnya dilakukan pengecekan apakah i kurang dari data acak .length. .length ini berfungsi untuk menghitung panjang data dari sebuah variabel. Oke, panjang data dari variabelnya data acak. Panjangnya ialah ada 6 ya, 1 2 3 4 5 6. Jadi apakah i yang tadi nilainya 0, apakah 0 kurang dari 6? Ya, jika ya maka if ini akan dijalankan. Dicek data acak .charart. Jadi charart ini berfungsi untuk mengambil data berdasarkan indeks. Jadi sebenarnya 6 data ini sudah dipisahkan berdasarkan indeks. B2, D1, C3 ini sudah dipisahkan dengan indeks yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini indeksnya. B indeksnya 0, 2 indeksnya 1, D indeksnya 2, dan seterusnya. Akan dicek dan dari variabel data acak ini, ya ini tadi, apakah i ini tadi 0. Apakah data acak chart indeks 0, indeks 0 adalah B, ya, apakah B lebih dari 0 dan kurang dari 9? Jawabannya ya tidak. Jika tidak, maka akan dieksekusi yang else if. Else if ini akan dijalankan. Akan dicek di sini apakah data acak yang indeks 0 tadi B lebih dari A dan kurang dari Z. Jawabannya ya, karena di sini kita mencari urutan. Jadi lebih yang dimaksud di sini adalah urutannya. Huruf B sampai Z itu lebih dari A, huruf A sampai Y itu kurang dari Z artinya ya. Jika ya, maka data huruf plus sama dengan data acak .char indeksnya yang ke 0 tadi. Oke, data huruf plus sama dengan data acak ini sama seperti data huruf sama dengan data huruf plus data acak.char ini ya. Inilah kenapa tadi kita memasukkan nilainya kosong, kekosongan. Karena jika data huruf ini hanya variabel dan tidak ada nilainya, di sini bakalan error. Karena nilai tadi yang ada di sini nilai B tadi ya, yang indeks ke 0, tidak tahu mau ditambahkan dengan apa karena tidak ada apa-apa. Jadinya kita menaruh nilai walaupun nilainya kosong. Jadi kekosongan itu ditambah dengan B. Jadinya hanya B saja. Oke, sekarang data huruf ini sudah memiliki nilai yaitu B. Oke, selanjutnya karena sudah sampai sini akan dilakukan increment. I++ ini sama dengan I plus 1. I tadi sama dengan 0, jadi I plus 1, 0 plus 1 sama dengan 1. Dicek lagi, apakah 1 kurang dari 6? Ini tidak pernah berubah ya, karena panjang data ini tetap 6. Apakah 1 kurang dari 6? Jawabannya ya. Jika ya, maka if ini dieksekusi, dijalankan.
Apakah data acak yang indeksnya ke 1 itu 2 lebih dari 0 dan kurang dari 9? Ya. Jika ya, maka ini yang dijalankan dan yang ini diabaikan. Oke, sama seperti tadi, data angka ini sama dengan data angka plus data acak. Jadi nilai 2 ini dari indeks ke 1 karena i-nya tadi 1 ya. Nilai kedua, nilai 2 dari indeks ke 1 ditambahkan dengan data angka. Data angka tadi nilainya kan 0. Jadi sekarang data angka ini nilainya berubah jadi 2 karena 2 ditambah dengan 0 tadi. Oke, karena ini sudah diabaikan, kembali lagi ke sini. Dilakukan lagi increment. I nilainya 1 tambah 1. Jadi I sekarang nilainya 2. Apakah 2 kurang dari 6? Ya, karena masih ya, ini dijalankan if-nya. Apakah data acak yang indeksnya kedua yaitu D ya. D ini indeks kedua lebih dari 0 dan kurang dari 9. Tidak, karena tidak, jadi yang di dalam kurung kurawal ini sampai sini ya, ini tidak dijalankan, diabaikan dan lanjut ke else if-nya. Dicek lagi di sini, apakah data acak indeks kedua yang D tadi lebih dari A dan kurang dari Z? Ya, maka ini yang dijalankan. Setelah itu D ya, D indeks kedua ini ditambah dengan 0 tadi ya, jadinya D. Oke, sekarang dilakukan lagi increment, lanjut ke sini. 2 tambah 1. Nah, I plus I tadi nilainya 2. 2 tambah 1 3. Apakah 3 kurang dari 6? Ya, masih ya. Jadi ini dieksekusi lagi. Apakah data acak indeks ke I sekarang nilainya 3? Apakah 3 lebih dari 0 dan kurang dari 9? Iya, karena ya ini dieksekusi lagi. Dan 3 ini masuk lagi ke variabel data angkanya. Indeks ketiga maksud saya. Jadi nilainya 1. Oke, karena telah selesai, dilakukan lagi increment. 3 I nilainya 3. Jadi 3 plus 1 sekarang. 3 plus 1 sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 6? Karena masih ya, jadi if ini dieksekusi lagi, dicek lagi. Apakah data acak yang indeksnya ke 4 lebih dari 0? Tidak, karena indeks ke-4 adalah C. Karena dari itu, ini diabaikan, masuk ke else if. Dicek apakah data acak indeks ke-4 lebih dari A? Ya, karena dalam urutan huruf abjad C lebih dari A dan kurang dari Z. Karena hasilnya true, jadi ini dieksekusi lagi dan C masuk ke data huruf. Setelah itu dilakukan lagi increment. 4 tambah 1 nilainya 5. Apakah 5 kurang dari 6? Kan iya, karena iya, jadi if ini dieksekusi lagi. Data acak indeks ke I. Jika ada penulisan seperti ini, artinya indeks ya. Indeks I tadi nilainya 5. Jadi sekarang 3. Datanya data 3 karena indeks ke-5 ya. Apakah 3 lebih dari 0 dan apakah 3 lebih dari atau sama dengan 0 ya? Dan kurang dari atau sama dengan 9? Ya, karena ya, jadi ini dieksekusi lagi. Dan 3 ini masuk ke variabel data angka lagi. Oke, karena ini sudah habis, naik lagi ke sini di increment. 5 plus 1. 5 plus 1 sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya tidak. Karena tidak, berarti ini semua yang dari kurung ini sampai sini perintahnya berhenti dan lanjut ke codingan selanjutnya. Oke, sekarang lanjut ke cara mengurutkan angkanya. Ada beberapa metode mengurutkan angka atau sorting. Ada merge sort, insertion sort, bubble sort, selection sort, dan lain sebagainya. Di sini kita menggunakan selection sort.
Oke, langsung saja ke langkah-langkahnya. Pertama kita buat dulu arraynya kita masukkan data yang ada di dalam data angka, dimana data angka tadi adalah 213. Jadi sekarang array data angka ini sudah memiliki nilai 213. Oke, lanjut ke loopingnya. In i sama dengan 0. Jadi nilai i sekarang adalah 0. Apakah untuk mengingatnya kita tulis dulu di notepad nilai i 0. Oke, lanjut ke pengecekan. Apakah 0 kurang dari array data angka .length min 1, dimana tadi panjang dari array data angka ini adalah 3, yaitu 213. Min 1, 3 kurang 1, 2. Jadi apakah 0 kurang dari 2? Iya, karena ya, jadi perintah di bawahnya dieksekusi, dimana n sama dengan i, yaitu nilai n juga 0. Oke, masuk ke for selanjutnya, dimana j sama dengan i tambah 1. I dari nilainya 0, jadi sekarang nilai j adalah 0 tambah 1, jadinya 1. Oke, lanjutkan pengecekan. Apakah j 1 kurang dari array data.length ini 3? Apakah 1 kurang dari 3? Jika iya, maka yang dalam kurung ini dieksekusi. If ini yang dijalankan, yaitu array data angka indeks j. J jadi nilainya 1, dimana array data angka indeks 1 nilainya adalah 1 kurang dari, apakah 1 kurang dari array data angka indeks n dari 0 kurang dari 2. Jadi apakah 1 kurang dari 2? Ya, jika ya, n sama dengan j. J tadi 1, jadi sekarang n nya berubah menjadi 1. Oke, karena telah selesai, naik lagi menjadi increment j++, jadinya sekarang j ditambah 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Akan dilakukan pengecekan lagi, apakah 2 kurang dari 3? Ya, jadi if ini dijalankan lagi. Array data angka, oke, sekarang j berubah nilainya menjadi 2. Array data angka indeks j, jadi apakah array data angka indeks kedua, yaitu 3, kurang dari array data angka indeks n. N dari n ini masih 1 ya, karena Java ini eksekusinya baris per baris. Oke, apakah 3 kurang dari 1? Jawabannya tidak. Karena tidak, jadi ini tidak ada eksekusi lagi. Oke, sekarang 2 plus plus, jadi 2 plus 1, jadinya 3. Dia akan dicek lagi, apakah 3 kurang dari 3? Tidak. Karena tidak, maka perintah yang ada dalam kurung ini sampai kurung ini tidak dijalankan lagi, dan lanjut ke ini penukarannya. Oke, ini kita buat dulu variabelnya, nilai underscore sementara berarti data char sama dengan array data angka indeks n. N masih 1. Oke, jadi indeks ke-1 yaitu nilainya 1 masuk ke variabel nilai sementara. Jadi nilai sementara sekarang nilainya 1. Oke, selanjutnya array data angka indeks n, di mana array data angka yang indeks ke-1 dimasukkan array data angka indeks i. Berapa array data angka indeks i ini? I sama dengan 0. 0 tadi adalah 2. Jadi 2 akan dimasukkan ke dalam array data angka indeks ke-1. Jadi indeks ke-1 sekarang nilainya adalah 2. Oke, selanjutnya array data angka indeks i itu 0, array data angka indeks 0 dimasukkan data nilai sementara. Nilai sementara di datanya adalah 1, dimasukkan ke array data angka indeks 0. Jadi indeks 0 sekarang nilainya adalah 1. Oke, karena telah selesai, naik lagi ke for yang pertama ini. I jadi nilainya 0. Sekarang increment i++, jadi 0 ditambah 1. 0 tambah 1 sama dengan 1. Akan dicek apakah 1 kurang dari
Oke, ini kita ubah dulu. Apakah 1 kurang dari apakah 1 kurang dari 2? Ya, karena ya ini dieksekusi, jadi n ini sama dengan 1, n ini sama dengan i, jadi sekarang nilai n adalah 1. Lalu masuk ke for bersarang ini, j sama dengan i tambah 1, i nilainya adalah 1 tadi, jadi 1 tambah 1 2. Apakah 2 kurang dari 3? Lakukan pengecekan. Karena iya, jadi masuk ke kondisi if ini, dicek lagi array data angka j, indeks j nilainya kan 2, jadi 3. Apakah array data angka indeks kedua yaitu 3, apakah 3 kurang dari array data angka indeks ke n jadi 1 indeks ke 1 nilainya 2, jadi apakah 3 kurang dari 2? Jawabannya tidak, maka ini tidak dieksekusi dan naik ke increment 2 j dari nilainya 2, jadi sekarang j++ 2 tambah 1 j, karena j tambah 1, jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Dicek lagi apakah 3 kurang dari 3? Tidak, karena 3 tidak kurang dari 3. Lalu masuk lagi ke penukaran. Char nilai sementara ini dimasukkan dengan array data angka n, di mana array data angka n yaitu 2, nilai sementara sekarang berubah jadi 2, dan array data angka n ini 2 dimasukkan array data angka indeks i. Jadi array data angka indeks n, indeks ke 1 dimasukkan array data angka yang indeks i, dimana nilai i juga 1. Jadi array data angka indeks ke 1 dimasukkan array data angka indeks ke 1 ya tidak berubah, jadi 2 ini tetap stay. Lalu array data angka, lalu lanjut ke sini, array data angka indeks ke 1 dimasukkan nilai sementara dimana nilai sementara tadi nilainya juga 2, jadi 2-nya tetap stay dan tidak ada yang berubah. Lalu naik lagi ke for yang pertama, dimana nilai i tadi adalah 1, i++ sama dengan 1 tambah 1, i tambah 1, jadi dilakukan pengecekan. Sekarang nilai i adalah 2, dilakukan pengecekan apakah 2 kurang dari 2? Jawabannya adalah tidak, maka semua perintah yang ada di dalam kurung ini sampai kurung ini akan diberhentikan, akan di stop dan lanjut lagi ke for ini. Dimana cara kerja for ini untuk mengurutkan huruf ya sama dengan cara kerja mengurutkan angka ini, karena karena kita sama-sama memakai selection sort, dimana bedanya hanya di sini menggunakan angka, di sini menggunakan huruf. Di sini urutannya dari 1 sampai 10 hitungannya, dan di sini besar kecilnya dinilai dari urutannya huruf abjad, yaitu dari A sampai Z. Oke, bisa dipahami ya. Ini sama penukarannya juga sama karena sama-sama selection sort ya. Jadi sama semua ini. Mengurutkan angka sama dengan mengurutkan huruf sama, cara penukarannya juga sama. Oke. Dan selanjutnya sistem outprint ini menampilkan ini urutan angka ascending, yang di bawahnya sistem outprint.learn menampilkan isi dari array data angka, di mana sebenarnya isi array data angka ini dari tadi sudah ada, yaitu 213. Kita hanya mengurutkan dengan menukar nilai-nilai dari indeksnya menggunakan metode selection sort. Ya, yang di bawah ini juga sama. Jadi mungkin hanya ini isi dari video ini. Terima kasih telah menonton.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.